dijelaskan tentang analisa short kecil. Analisa short kecil ya. Ya. Banyak yang penasaran tuh. Tadi si itu juga penasaran tuh si siapa? Yang barusan tuh pertanyaan tadi tuh. Guru Kang Doni ya. Lesmana ya, Doni Lesmana. Analisa short kecil gitu ya. Short kecil di sini yang apa? Kita perlu mencoba mengklasifikasikannya dulu lah ya Pak ya. Ya. Nah, short kecil di sini dari sisi nilai pengukuran hasil dari nilai pengukuran pasif, nilainya nilainya short ya. Karena kan pengukuran pasif itu kan Pak biasanya kita gunakan untuk handphonenya itu ada nilainya atau short gitu Pak ya gitu ya. Nah, jadi yang pertama analisa short kecil ini kita coba klasifikasikan menjadi dua ya. Dari pengukuran pasif ya, terutama menggunakan fitur dioda mode, dan klasifikasi yang kedua dari nilai konsumsi arus gitu ya. Itu kan kalau dilihat dari nilai konsumsi arus misalkan pakai power supply atau pakai USB meter gitu ya. Cirinya short itu ampernya seperti apa gitu ya. Itu. Jadi analisa short ini kita bisa klasifikasikan dari pengukuran pasif dan pengukuran aktif. Nah, kalau pengukuran aktifnya di sini bukan voltmeter, tapi ampere meter, ya seperti itu. Nah, kalau untuk short kecil ini gitu ya, dari sisi pengukuran pasif ya, yaitu nilainya rendah dari nilai yang normal sebetulnya Pak. Secara sederhananya seperti itu. Misalkan nilai hambatan atau nilai dioda mode-nya di jalur terutama di jalur tegangan gitu ya. Di jalur tegangan normalnya itu di handphone tersebut nilainya 0,368. Gitu ya, 0,368. Nah, kalau misalkan short kecil gitu ya, berarti nilainya itu rendah Pak di bawah tadi. Bisa 0,100 ya. Tapi di sini yang jelas short kecil ini patokannya dia tidak sampai nilainya 0,000. Short kecil di sini biasanya tidak menyebabkan handphone sampai mati ya? Bisa menyebabkan ponsel mati Pak? Oh, juga bisa menyebabkan bisa mati. seperti itu ya. Walaupun gitu. short kecil ya? Nah, cuman patokannya kalau short kecil ini berarti dia tidak short full Pak, tidak full nilainya kalau di ampermeter tidak 0,000, tapi short kecil ini lebih ke nilainya itu rendah gitu ya, dari yang normal. Ya, sebagai komparasinya nilai yang normal 0,386 misalkan di suatu jalur tersebut ya. Kemudian short kecilnya nilainya berubah menjadi rendah atau low ya. Tapi tidak sampai jatuh ke 0. Misalkan nilainya 0,180 atau berapa seperti itu gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi Dari sisi pengukuran aktif atau ampere meter ya. Terutama ini di kasus ponsel ya, ketika dihubungkan dengan power supply yang normalnya itu kan si jarum ampere meternya atau nilai ampernya itu yang normal itu jangan dulu keluar nilai Pak. Gitu. Nah, di sini kalau misalkan ampernya di sini shortnya kecil, itu biasanya sebelum tekan on off sudah muncul nilai ya sudah naik tapi nilainya rendah. Gitu, Pak. Nah, kalau short besar, berarti nilainya di ampermeter, di power supply nilainya tinggi, seperti itu. Gitu ya. Itu. Nah, itu dari sisi klasifikasi atau penggolongan tentang analisa short gitu ya. Dari sisi pengukuran pasif dan dari pengukuran aktif terutama di ampere meter, seperti itu. Nah, jadi untuk masalah suspek atau tersangkanya gitu ya, kita harus mengenal nama jalurnya jalur apa dulu, tujuannya untuk apa, agar kita mendapatkan minimal nama tegangan. Sudah dapat nama tegangan, kita dapat informasi nilai tegangannya berapa. Nah, di jalur yang nilai dioda modenya rendah tersebut baru kita suntik Pak, menggunakan ampere meter yang memiliki kemampuan ampernya besar untuk mencari tersangka, seperti itu ya gitu. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu. Ada dua penggolongan atau dua klasifikasi. Short kecil dari sisi nilai dioda mode atau pengukuran pasif, dan short kecil dari sisi nilai konsumsi arus ya, yang dicontohkan dengan ponsel ketika dihubungkan dengan power supply
sebelum tekan on sudah muncul nilai dan nilainya rendah seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak gambarannya Pak ya. Warrior, weekend